Ya, silakan Pak Nopim dimulai lagi presentasi di screen lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, di sini kami dari kelompok 5 mohon izin pada Ibu Dusun dan kawan-kawan semuanya untuk mempresentasikan laporan statistika inferensial, statistik parametrik nilai akhlak santri kelas 3 Muallimin sebelum dan sesudah menggunakan metode model cooperative learning pesantren Persatuan Islam nomor 27 Situansan. Langsung saja untuk pemateri pertama kita sampaikan kepada Kiai Jumit. Silakan Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saja kita akan sampaikan tentang bentuk-bentuk statistik ya, baik itu ada deskriptif dan juga inferensial. Apa yang maksud dengan statistik deskriptif? Yaitu statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data angka agar apa? Agar dapat memberikan gambaran secara ringkas dan jelas mengenai sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Nah, adapun statistik inferensial yaitu statistik yang mana yang menyediakan aturan dan atau yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Ya, lanjut. Nah, statistik parametrik itu teknik statistika yang parameter populasinya atau asumsi distribusi populasi data itu berdasarkan pada model distribusi normal dan juga dia memiliki variasi yang homogen. Lalu statistik non parametrik yaitu teknik statistika yang parameter populasinya atau asumsi distribusi populasi data tidak mengikuti model distribusi tertentu atau dia bebas ya. Bebas distribusi bebas distribusi tertentu dan variasi tidak harus homogen. Okay, next. Cooperative learning ini adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok yang kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Nah, bagaimana menurut pendapat ahli dan Warsono dan Haryanto? Menurutnya jadi pembelajaran kooperatif itu adalah apa? Yaitu metode pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa. Jadi kecil ya, tidak semuanya, hanya sekelompok kecil saja, bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Nah, cooperative learning itu dalam langkah-langkah yang model pembelajaran kooperatif itu terdiri dari 6 langkah, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, menyampaikan informasi, kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi, dan selanjutnya memberikan penghargaan. Itu selanjutnya silakan Bapak Omar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah.
yang kami hormati Ibu dosen dan juga teman-teman Pak Nopim juga Pak Kiai Teguh yang sudah menyampaikan presentasinya. Kita melanjutkan presentasi berikutnya, halaman berikutnya, di mana ini adalah laporan statistik inferensi parametrik yang menggabungkan dua sampel yang berhubungan, di mana kami melakukan penelitian terhadap nilai pelajaran akhlak ya. Nilai pelajaran akhlak ketika kami mengambil nilai pelajaran akhlak itu sebelum menggunakan cooperative learning. Kemudian kami juga mengambil nilai setelah menggunakan metode cooperative learning. Nah, kemudian di sini ada data dan analisis data, dan kami memasukkan dua data ini, artinya ada nilai ya, ada nilai sebelum cooperative learning, kemudian ada nilai sesudah cooperative learning. Jadi dua nilai ini kita masukkan ke dalam SPSS versi 26 dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Dari menu masuk ke analis, kemudian deskriptif, kemudian statistik, kemudian explore. Masukkan nilai akhlak ketika sebelum cooperative learning ataupun sesudah cooperative learning di dalam dependent list, kemudian klik plot, normality plot with thesis, kemudian continue, kemudian oke. Maka akan tampil case processing, summary, dan test of normality, dan akan tampil norma key plot score siswa pembelajaran sebelum cooperative learning. Di next, Anopim. Nah, kemudian di sini data dan analisis data ini ada tabel, ada Kolmogorov, Simarnov, kemudian ada Safirovic. Terlihat dari tabel di atas bahwa nilai SIG pada Kolmogorov, Smirnov, dan Safirovic yang sebelum cooperative learning kemudian sesudah menggunakan cooperative learning itu dua-duanya berada nilainya itu lebih kecil dari 0,05 ya. Kita lihat ada SIG Kolmogorov itu 0,033 kemudian 0,00. Kemudian di Safirovic juga SIG-nya 0,011 kemudian 0,001. Ini jelas ini lebih dari lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah data skor yang belajar sebelum cooperative learning dan ketika sesudah belajar cooperative learning ini berdistribusinya tidak normal. Kemudian selanjutnya. Nah, kemudian data dan analisis data di sini ada pada diagram normal key plot skor siswa di pembelajaran sebelum cooperative learning itu terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal ya. Di sekitar garis diagonal hanya beberapa titik yang jauh dari garis ya. Ada dua nih yang agak jauh dari garis, maka data tersebut berdistribusi normal. Jadi kalau banyak dekat dengan garis ya, kemudian yang jauhnya sedikit berarti distribusi normal. Kemudian di sebelahnya, nah ini kalau sesudah cooperative learning, pada key plot skor siswa ini di pembelajaran sesudah cooperative learning terlihat data titik-titik menyebar gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 titik-titik garis menyebar ya, agak menjauh dari garis diagonal. Maka data tersebut berdistribusi juga normal ya. Kemudian selanjutnya. Nah, kemudian data dan analisis data ini varied sampel statistik ya. Terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor ketika sebelum cooperative learning dan ketika sudah menggunakan metode cooperative learning. Untuk skor pembelajaran sebelum cooperative learning itu anak-anak itu rata-ratanya 71,4 nilainya. Tetapi ketika sudah menggunakan cooperative learning ya, kemudian mereka mendapatkan nilai yang jauh signifikan ya, rata-ratanya itu 77,12. Kemudian next. Nah, kemudian selanjutnya tampilan output di bawah ini memperlihatkan hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Ya, ada tabel varied sample correlation.
Berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan nilai sig sebesar 0,060 ya, 0,060. Artinya signya itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut tidak terdapat hubungan. Ya. Kemudian, nah di sini ada tadi kita sudah mendapatkan nilai 0,382 berada pada rentang 0,30 sampai 0,49, yaitu hubungan yang moderat. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara skor kemampuan pemahaman belajar ketika sebelum CPL atau cooperative learning dan sesudah cooperative learning adalah hubungannya moderat ya. Terdapat hubungan yang agak kuat ya. Itu di rentang 0,30 sampai 0,49, hubungan moderat itu hubungan yang agak kuat itu. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini hipotesisnya ya. Jika nilai sig itu lebih besar dari 0,05 maka hipotesisnya diterima. Tetapi jika nilai signya 0,05 lebih kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak atau hipotesisnya ditolak. Kemudian selanjutnya. Nah, kemudian kita melihat di sini nilai minimum, kemudian nilai maksimum ya, kemudian nilai rata-rata, kemudian standar deviation antara sebelum cooperative learning kemudian sesudah menggunakan cooperative learning. Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Dimana sebelum menggunakan cooperative learning itu nilai minimalnya itu 60, maksimumnya itu 85 ya. Kemudian rata-ratanya 71,4 dan standar deviasinya adalah 8,8119. Nah, kita bandingkan sekarang setelah menggunakan pembelajaran cooperative learning. Nah, nilai anak-anak ini nilai minimumnya tetap 60, tetapi nilai maksimalnya menjadi 92 ya, pada peningkatan. Kemudian nilai rata-ratanya 77,12 dan standar deviasinya adalah 10,50524 ya. Kemudian ya, next. Ini adalah histogramnya antara yang cooperative learning dan juga sesudah cooperative learning. Kemudian next, Pak Nopim. Nah, kemudian kami putuskan ya, berdasarkan tampilan output varied sample test terlihat bahwa nilai sig adalah 0,014. Karena nilai signya itu lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak, H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman pelajaran akhlak santri ketika belajar sebelum menggunakan model cooperative learning dan ketika menggunakan pembelajaran atau sesudah menggunakan metode cooperative learning. Atau kemampuan pemahaman belajar akhlak santri ketika belajar sebelum cooperative learning dan ketika belajar sesudah cooperative learning berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, pembelajaran menggunakan metode cooperative learning sangat efektif ya, sangat baik dalam meningkatkan kemampuan pemahaman pelajaran akhlak para santri khususnya. Jadi ini kelebihan dari model pembelajaran cooperative learning gitu. Itu demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nopim. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk kali ini kami dari kelompok 5 telah menyelesaikan presentasi kami. Ada yang pun nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan disampaikan ketika diskusi setelah melihat video ini secara penuh. Mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, khususnya kepada ibu dosen, dan alhamdulillah kurang lebihnya kita dari kelompok 5 mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.